Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahullah yang wafat tahun 918 Hijriah. Sekarang kita sudah sampai di pembahasan terakhir dari Kitabuz Zakah sebelum masuk ke pembahasan Kitabuz Siyam, yaitu pembahasan mengenai masarif az-zakah atau mustahiqun, ya, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat dengan semua jenis zakat itu adalah 8 asnaf. Adalah 8 asnaf. Baik itu zakatnya zakat mata uang, emas perak, ataukah zakatnya tanaman, atau zakatnya hewan, ternak, atau zakatnya perdagangan, atau zakatnya barang tambang, harta karun, bahkan zakat fitrah sekalipun, ya, mustahiknya itu ada 8 asnaf. Ya, yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Bahwa sedekah yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, yakni zakat. Ya, dan ini mencakup semua jenis zakat tanpa ada pengecualian. Ya. Jelas ya, tanpa ada pengecualian. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan zakat fitrah, bahwa zakat fitrah itu tu'matul lil masakin, makanan bagi orang miskin, itu bukan hasar, itu bukan pembatasan. Ya, itu bukan pembatasan dan juga bukan pengecualian. Namun yang dimaksud di situ adalah karena waktu pembagiannya terbatas, ya, maka prioritas zakat fitrah memang kepada fuqara wal masakin. Bukan berarti yang lainnya tidak dapat atau tidak berhak gitu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya zakat itu, sedekah yang wajib itu untuk 8 asnaf. Yang pertama lil fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin, ya. Kemudian yang ketiga wal amilina 'alaiha, para pekerja, amil zakat. Yang keempat wal muallafati qulubuhum, ya, orang-orang yang dilembutkan hatinya, didekatkan hatinya kepada Islam. Yang kelima wa fir riqab, budak yang dalam orang yang dalam perbudakan yang mencoba memerdekakan dirinya, wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Dan yang terakhir ibnu sabil, yakni orang yang dalam perjalanan. Inilah 8 asnaf yang wajib atau yang berhak menerima zakat dengan semua jenis zakat. Nah, yang pertama adalah al-faqir, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala lil fuqara. Dan alif lam pada kata lil fuqara di sini lil milk. Di sini apa? Lil milk. Ya, lihat di sini Allah Ta'ala membedakan Membedakan 4, ya. Membedakan 8 kelompok, 8 asnaf ini menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama, ya, mereka lah pemilik zakat. Ya, dia yang disebut dengan kata lam, lil fuqara. Lamnya di sini lil milk. Bahwa zakat itu miliknya fuqara. Kemudian miliknya juga masakin karena ma'tuf kepada fuqara. Wal amilin, miliknya juga amil. Wal mu'allafati qulubin, dan miliknya juga mereka ini mu'allaf. Ya. Ini 4 ya, asalnya untuk fuqara fuqara dengan lam, kemudian 3 yang lain dimaktufkan, diikutkan kepadanya. Sementara 4 yang terakhir dikatakan wa fir riqab, enggak dikatakan liriqi misalnya, atau lil masalan lil ubad misalnya, atau yang semacamnya. Nah, dari penyebutan bentuk-bentuk perbudakan, ya, lil qin misalnya, enggak, tapi dikatakan wa fir riqab, enggak disebutkan dengan lam al-milik. Tapi fi bermakna apa? Di sini diserahkan kepada mereka juga. Ya, tapi enggak dikatakan milik. Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jelas ya? Baik, nanti akan disebutkan hikmahnya. Nah, yang pertama adalah al-fuqara, al-faqir.
Al-faqir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali, ya, tidak punya harta sama sekali dan juga tidak punya pekerjaan yang layak bagi dirinya, ya, yang mana hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya, ya, yang mana ya hasilnya tersebut dia tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan yang hasilnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seumur hidup. Jelas ya? Nah, di mana eh, para fuqaha mengatakan sekedar mimbabit takrib, sekedar pendekatan, kalau misalnya orang tersebut punya harta atau punya penghasilan, ya, atau membutuhkan 10 setiap bulannya, maka dia hanya mendapatkan 1 sampai 4. 1 sampai 4. Itu dikatakan fakir. Jadi kalau misalnya dia butuh, kalau dalam skala 1 sampai 10, kalau dia butuh 10 tapi dapatnya maksimal 4, maka dia dikatakan fakir. Dikatakan dia fakir. Jelas sampai sini? 6. Dan ada khilaf dalam masalah 5. Bagaimana kalau dia butuh 10 dan dapat 5? Ya, dapat 5. Jelas? Ada yang mengatakan kalau dia dapat setengahnya, dia masih terhitung fakir. Dan ada yang mengatakan kalau dia dapat setengahnya, butuh 10 dapatnya 5, itu masuk dalam kategori miskin. Ya, jadi di khilafnya di 5 karena sebagian syurah menyebutkan seperti itu. Ada yang mengatakan 1 sampai 4 itu fakir, fix. Sepakat 1 sampai 4 fakir. Ya, kalau dia butuh 10 dan dia dapatkan 6 sampai 9 itu miskin, sepakat juga. Yang khilaf di sini di 5 di sini. Kalau dia dapat setengahnya apakah fakir atau miskin, sebagian menggolongkan dia ke fakir dan sebagian lain menggolongkan dia ke miskin. Baik. Jadi takribnya pendekatannya seperti itu. Dan yang dimaksud dengan kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan makan tentu saja, ya, tapi kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan primer lain yang menjadi kebutuhan bulanan di zaman modern sekarang. Ya, misalnya iuran yang harus dibayarkan per bulan. Kemudian kalau dia per tahun misalnya kewajiban sekarang misalnya pajak atau yang semacamnya terlepas dari hukumnya, tapi itu dia butuhkan, kan begitu. Jelas ya, dan seterusnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan di zaman dahulu beda dengan kebutuhan di zaman-zaman belakangan seperti sekarang. Yang jelas, kapan itu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan. Ya, bahkan kebutuhan sekunder pun masuk di sini. Ya, kebutuhan sekunder pun masuk di sini. Misalnya dia butuh kendaraan untuk pekerjaannya, ya kendaraannya, ya berarti dia butuhkan. Jelas ya? Ya, berapa yang dibutuhkan misalnya untuk bensinnya dan seterusnya itu kebutuhan bulanan berarti semuanya. Intinya adalah kalau misalnya penghasilannya tidak mencukupi setengah, ya, menurut sebagian pendapat atau maksimal setengah 5 gitu ya, 1 sampai 10 menurut sebagian, tidak sampai ke sana atau sampai ke 5, ya, setengahnya atau kurang dari setengahnya, maka dia dikategorikan apa? Fakir. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bissawab. Iya. Kemudian ini definisi al-fakir. Kemudian definisi al-miskin. Ya, definisi al-miskin. Al-miskin itu lebih mending dibandingkan fakir. Kata para ulama, miskin itu adalah orang yang punya harta. Kalau fakir tadi tidak punya sama sekali, atau punya tapi tidak mencukupi kebutuhan seumur hidupnya. Itu fakir. Ya, tidak mencukupi kebutuhan setengah dari kebutuhan seumur hidupnya. Itu fakir. Setengahnya pun tidak dapat. Sementara miskin sama seperti itu, yaitu orang yang punya, ya, punya sesuatu, punya harta dan punya profesi yang layak bagi dirinya, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Berkisar antara 5 sampai 9 atau 6 sampai 9. Seperti yang sudah kita syaratkan, khilaf dalam 5 setengahnya gitu. Apakah dia masuk fakir atau miskin? Intinya dua-duanya mustahik zakat. Jelas ya, mustahik zakat. Baik, sekarang apa yang dimaksud dengan oleh para ulama kebutuhan seumur hidup? Apa yang dimaksud oleh para ulama dengan kebutuhan seumur hidup? Baik, kata para ulama begini, kalau misalnya ada orang dia di penghujung umurnya, setelah dia pensiun misalnya. Pensiun ini sudah tidak ada lagi pemasukan apa-apa, tinggal mengandalkan uang pensiunnya. Baik, tinggal mengandalkan uang pensiun misalnya atau ya
Itu yang pemasukan tetapnya jelas itu misalnya. Ada pensiunan. Nah, atau misalnya ketika dia dipecat misalnya atau ada kecelakaan kerja kemudian diputuskan hubungan kerja, dia dapat pesangon yang besar. Baik. Nah, kemudian ini tidak berputar lagi, dia tidak jual, dia tidak berusaha, dia tidak menjadikannya modal atau yang semacamnya, begitu saja. Nah, tidak bertambah. Tidak, dia putar, tidak mengalami penambahan. Maka di sini kata para ulama, jumlahnya itu dihitung apakah cukup, ya. Apakah uang yang tersisa, simpanannya, tabungannya atau yang semacamnya yang didapatkan itu cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya atau tidak. Kalau tidak cukup, walaupun setengahnya, maka dia fakir. Kalau cukup, maka dia bukan fakir miskin. Kalau tidak cukup tapi sudah lewat setengah, maka dia miskin. Contoh misalnya, ada seorang berumur 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dipecat, PHK atau misalnya pensiun atau yang semacamnya, dia dapat misalnya anggaplah 100 juta. 100 juta. 100 juta ini dia tidak mau putar lagi. Dah, itu aja dipakai sampai dia meninggal. Nah, kita lihat apakah dia mendapatkan ketika umur 40 tahun misalnya ya. Ya, umur 40 tahun dapat 100 juta. Apakah dia masuk dalam kategori fakir atau miskin? Kata para ulama, lihat apakah 100 juta ini mencukupi kebutuhan seumur hidupnya atau tidak. Ya, yang dimaksud dengan seumur hidup di sini sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin adalah umur 60 tahun. Ini dijadikan umur rata-rata. Umur rata-rata umat Islam yang dijadikan patokan di sini adalah 60 tahun. Kita bilang dia pensiun atau 40 tahun dia dapat 100 juta. Baik, berarti tersisa 20 tahun. 20 tahun ini, berapa kebutuhan bulanannya misalnya? Berapa kebutuhan bulanan? Baik. Kalau misalnya kebutuhan bulanan, ini hitungannya kalau dia sendiri ya, belum kalau dia punya anak dan seterusnya, ada istri, iya. Baik. Anggaplah misalnya kita ambil perhitungan saja, ya. Misalnya per bulannya dia butuhkan 3 juta. 3 juta, berarti 3 juta 6 dikali 12. 36 juta selama setahun. Ya kan? 36 juta selama setahun. Dia umur 40 tahun berarti masih ada 20 tahun. Sudah tinggal di 36 juta tinggal dikali 20. Berarti 720 juta. 720 juta inilah kebutuhan dia sampai seumur hidup. Dia cuma punya 100 juta. Berarti kan sepersetengahnya saja tidak. Jelas? Maka orang yang pensiun misalnya atau dia di umur 40 tahun punya duit 100 juta. Baik, punya duit 100 juta. Dan tidak ada penambahan lagi untuk uang ini sampai dia meninggal, ya. Tidak berniat dia putar, dia modal atau yang semacamnya atau dia intinya tidak dipakai diputar, maka orang yang pada usia 40 tahun punya 100 juta dikatakan fakir. Dia dikatakan fakir. Kenapa? Karena untuk sampai ke 60 tahun dia butuh 720 juta. Sementara dia cuma punya 100 juta. Berarti dia fakir. Setengahnya pun nggak dapat, seperempatnya pun nggak dapat. Kan begitu. Nah, jelas ya? Tapi kalau misalnya di umur 40 tahun, ya, di umur 40 tahun, dia punya misalnya duit 500 juta. Ya. Dengan kebutuhan bulanan, anggaplah 3 juta tadi. Ini sekedar perhitungan saja, 3 juta. Iya kan? Ya. Berarti kebutuhan bulanan 3 juta, dia di usia 40 tahun, punya uang 500 juta. Dan tidak ada penambahan lagi. Yani secara rencana ya, dia tidak bekerja lagi sudah. Ya, nggak ada lagi diputar. Maka kita bilang ini orang 40 tahun punya 500 juta dikategorikan miskin. Kenapa? Sudah lewat setengahnya. 720 juta kebutuhannya sampai umur 60 tahun. Sementara sementara uangnya dia 500 juta. Berarti dia miskin. Dia miskin. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini kalau misalnya dia tidak punya apa-apa. Misalnya orang sudah tua di usia gitu atau dia cacat, tidak ada kemungkinan bekerja lagi, maka kalau dia punya 500 juta, ya, di zaman dahulu ini begini. Pemerintah berikan kepadanya berarti kurangnya berapa? 220 juta. Dikasih 220 juta, selesai sampai umur 60 tahun sudah ini. Berarti dia sudah bukan miskin lagi. Baik. Baik, ini cara memberikan zakat kepada fakir dan miskin. Jadi sekali lagi sama, cuman patokan fakir dan miskinnya perbedaannya kayak tadi saja perbedaannya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana kalau misalnya dia berdagang? Misalnya kalau dia berdagang. Nah, misalnya dia
pensiun misalnya, atau dia misalnya apa, di PHK, kemudian dapat uang pesangon, tapi ini masih dia putar terus. Masih dia putar. Jelas sampai sini? Tapi perhitungannya, ya hitungannya itu tetap miskin dia kalau dihitung penghasilannya dia. Kalau di zaman dahulu kan, di zaman dahulu penghasilan setahun tidak mencukupi kebutuhan setahun. Cuman kalau di zaman sekarang kan rata-rata penghasilan bulanan, maka kita pakai bulanan. Misalnya dia perdagangan, ya, dia berdagang dengan sisa uangnya, ya, jelas ya. Dan dihitung dari hasil perdagangannya. Kalau para fuqaha mengatakan dihitung tiap harinya berapa, ya, tiap harinya berapa dia hasilkan, ya. Nah, kalau sulit ya misalnya sekarang per bulan ini kira-kira dia dapat berapa? Yang statis. Ya sampai sini, oh dia dapat sekian misalnya. Per bulan selalu seperti itu. Enggak apa beda-beda tipis lah kalau berubah kalau ini. Baik, kita bilang kalau perdagangannya dilanjutkan sampai umur 60 tahun dengan penghasilan kayak gini, kira-kira tercukupi setengah dari kebutuhannya sampai 60 tahun atau tidak? Kalau tidak sampai setengah berarti dia fakir. Sudah sampai sini? Kalau misalnya sampai setengah, ya tapi tidak mencukupi berarti dia miskin. Kalau mencukupi berarti dia ghani, ya kan? Orang kaya. Jadi tidak berhak menerima zakat. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau misalnya ada seorang miskin, tidak punya apa-apa sama sekali. Tidak punya apa-apa. Nah, dia tidak punya apa-apa. Tapi dia bisa punya skill dan semacamnya, ya, maka diberikan zakat berupa apa? Diberikan uang, ya, diberikan uang, kemudian dengan uang tersebut dia disuruh untuk membeli alat-alat yang dia pakai untuk skillnya dia. Ya, berdagang atau uang kayu misalnya, atau servis motor atau yang semacamnya. Intinya dia tidak diberikan kebutuhan seumur hidup. Enggak, karena dia masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan. Berarti dia hanya dikasih peralatan kebutuhan sesuai dengan skillnya. Jelas ya? Nah, kalau misalnya dia tidak bisa bekerja, cacat, tapi ada juga uangnya, penghasilannya apa-apa. Mau skill juga tidak bisa, tidak ada uang juga, maka pemerintah kasih opsional, terserah apakah mau tanggung kehidupannya seumur hidup sampai umur 60 tahun misalnya perkiraannya, langsung mau dikasih semua, atau dikasih bulanan, atau dikasih tahunan, atau misalnya dia dikasih uang tertentu, kemudian disuruh dia beli tanah, kemudian tanah itu dia sewakan kepada orang, ya, ya, supaya dia dapat penghasilan bulanan dari sewanya. Jelas sampai sini? Atau misalnya dikasih kendaraan, ya, dikasih uang, kemudian dia disuruh beli kendaraan, kemudian kendaraannya disewakan ke orang, dan seterusnya. Intinya, bagaimana orang tersebut tercukupi kebutuhannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan al-fuqara wal masakin, patokannya dan apa namanya, berapa yang diberikan kepada mereka. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Dan ini rumusnya dalam Islam, ya. Kalau dikatakan, kalau orang bilang apa, orang pensiun dini, kapan seorang punya harta sekian, ya sudah, dia sudah bisa pensiun, dia sudah bisa apa namanya, hidup, ya, tercukupi sampai dia meninggal. Dalam Islam patokannya 60 tahun, ya, kata para fuqaha 60 tahun. Jelas ya. Jadi dia bisa mengukur sekarang kebutuhannya berapa, ya, untuk dia, dan misalnya perkiraan dia untuk anak-anak sekian berapa, sampai umur 60 tahun berapa yang dia butuhkan sampai umur 60 tahun. Ya. Kalau dapat semuanya selesai, berarti dia sudah tercukupi setidaknya sampai dia meninggal. Iya, jelas ya? Tapi ini sekedar tambahan faedah saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkenaan dengan fakir wal miskin ini. Iya, berkenaan dengan fakir dan miskin. Kata para ulama, kalau ada seorang fakir dan miskin, namun dia ada yang menafkahi. Ada yang menafkahi. Jelas ya? Apakah berupa orang-orang yang wajib menafkahinya? Berupa orang-orang yang wajib menafkahinya. Maka yang seperti ini sifat miskin darinya terangkat. Sifat miskin darinya terangkat. Dia orangnya miskin, misal secara individu miskin, tapi ada yang menafkahi dia. Misalnya istri. Seorang istri kalau dia miskin, ya, tapi ada suaminya yang memberikan nafkah kepadanya dan mencukupi kebutuhannya. Apakah si istri ini boleh dikasih zakat? Jawabannya tidak boleh. Karena sifat adanya nafkah kepada dirinya yang mencukupi kebutuhannya setiap hari, itu mencegah sifat maskanah, sifat miskin yang ada pada dirinya. Sebentar.
Baik. Udah ya, demikian pula anak. Ya, seperti sekarang misalnya, orang anak-anak di pesantren, ya secara walaupun dia sudah balik misalnya, ya, dia sudah balik. Kalau anak-anak belum balik, ya jelas tidak bisa dikatakan dia apa namanya miskin selama ada orang tua yang menafkahi dan dia mencukupi. Ya, jelas ya. Ini berlaku juga untuk anak-anak yang balik. Anak-anak balik di pesantren misalnya, dia masih dinafkahi oleh orang tuanya. Apalagi misalnya kalau dikirimkan tiap bulan dan seterusnya, ya untuk makannya dan ya. Maka di sini tidak bisa dikatakan, oh ini mereka semua anak-anak miskin. Ya, nggak bisa karena mereka masih dinafkahi oleh orang tuanya dan nafkahnya cukup, setidaknya cukup bagi mereka. Kalau mau dikasih nafkah, ya orang tuanya yang miskin, bukan anaknya, karena anak ketika dia mendapatkan nafkah dari yang wajib menafkahinya, maka itu mencegah sifat kemiskinan pada dirinya. Tidak bisa dikatakan fuqara wal masakin. Jelas ya? Iya. Atau nafkah dari kakeknya. Dari kakeknya. Ini juga sama. Itu mencegah sifat maskana dari dirinya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang ya keluarga misalnya miskin dan semacamnya, yang dikasih misalnya zakat adalah suaminya. Adapun istrinya kalau walaupun dia miskin, tapi selama ada nafkah dari suami, dia tidak bisa disifati miskin. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini nafkah yang mencukupi kebutuhannya ya. Nafkah yang mencukupi kebutuhannya. Iya. Maka adanya nafkah dari orang yang wajib menafkahi, perhatikan kalimat dari yang wajib menafkahi, itu menafikan sifat kemiskinan pada seseorang. Nah, berbeda kalau tidak ada yang menafkahi sama sekali dan dia miskin, ya sudah, berarti dia fakir miskin. Atau ada yang menafkahi tapi orang itu tidak wajib menafkahinya, misalnya pamannya. Seperti yang sudah kadang terjadi ya. Ada keponakan tinggal di rumah pamannya, dikasih makan tiap hari. Tapi orang tua di kampung tidak miskin, tidak memberikan nafkah kepada dia. Yang menafkahi dia adalah pamannya. Paman tidak wajib menafkahi. Maka ketika yang menafkahi keponakannya adalah pamannya, maka nafkah ini tidak mengangkat sifat miskin dari keponakannya ini. Maka si keponakan berhak menerima zakat. Berhak menerima apa? Menerima zakat. Dia sekolah misalnya, atau dia bekerja, tinggal di rumah pamannya, dikasih makan dan seterusnya. Gaji dia tidak mencukupi, dia miskin. Orang tua juga tidak. Maka yang seperti ini, dia apa? Tetap miskin. Ini tetap berhak menerima zakat. Walaupun ada nafkah tiap hari, tapi yang menafkahinya bukan orang yang wajib menafkahinya. Jadi patokannya adalah yang bisa menafikan, menghalangi sifat maskana, kemiskinan dan kefakiran pada seorang adalah kalau dia mendapatkan nafkah yang cukup dari orang yang wajib menafkahinya. Dari orang yang wajib menafkahinya. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian kalau misalnya ini sudah pernah kita bahas ya, anak yang sudah balik tapi dia tidak bekerja. Ya. Dia tidak apa? Dia tidak bekerja. Gara-gara menuntut ilmu syara'. Gara-gara apa? Menuntut ilmu syariat atau kursus mempelajari skill yang nanti bisa digunakan apa? Digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Ya, digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Jelas sampai sini? Ya, maka yang seperti ini apa? Tidak mencegah sifat kemiskinannya. Ini tetap bisa diberikan nafkah. Tetap bisa diberikan apa? Berikan nafkah. Ya, ini dengan syarat tadi tidak ada nafkah dari orang yang wajib menafkihinya. Ya, seperti misalnya anak-anak pesantren, tidak ada nafkah yang mencukupinya dan dia sibuk, dia bisa bekerja tapi dia sibuk misalnya. Ya, sibuk untuk belajar. Maka di sini bisa dikasih sebagai individu seorang fakir dan miskin. Bisa dikasih. Nah, sebagai mustahik zakat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tidak juga mencegah sifat miskin ya dari seseorang yang tetap dia dikatakan miskin walaupun memiliki ini, yaitu rumah ya, rumah. Nah, misalnya pakaian atau buku-buku, kitab-kitab yang dia miliki untuk kehidupannya, untuk agamanya atau untuk profesinya dia butuh buku-buku dan semacamnya. Ini juga tidak mencegah dari katakan oh, dia bukan miskin karena dia apa? Dia bukan miskin karena dia punya rumah. Enggak. Adanya rumah tempat tinggal tidak mencegah seorang dikatakan miskin. Karena jadi kan patokan miskin adalah penghasilan, bukan rumahnya. Demikian pula misalnya masalah kendaraan. Ya, bukan serta-merta misalnya dia punya mobil terus dikatakan bukan miskin orang dia punya mobil. Belum tentu. Bisa jadi orang punya mobil dan dia miskin. Kenapa? Karena patokannya adalah kebutuhan dan pemasukan berapa. Ya. Maka rumah, tempat tinggal, pakaian,
ya, buku-buku, kitab-kitab misalnya yang dia butuhkan untuk agama atau perkara dunianya, itu kalau total semuanya banyak kalau dijual, ya kalau dijual, tapi kan tidak wajib. Dan itu tidak menghalangi apa? Tidak menghalangi sifat miskinnya dia. Tetap dia diberikan apa? Tetap berhak untuk menerima zakat. Jelas sampai sini ya? Wallahu taala alam bisawab. Nah, kalau misalnya ada seorang istri yang nusyuz, ya, diajak oleh suami yang tidak mau, atau dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, atau dia safar ya tanpa izin dari suaminya, nusyuz. Ini kan gugur nafkah. Tidak, suami tidak wajib memberikan nafkah. Baik, ketika suami tidak wajib memberikan nafkah, apakah dia juga tidak boleh? Apakah ketika itu dia sudah boleh menerima zakat? Kita katakan tadi zakat itu dicegah, sifat miskin dari istri dicegah karena dia dapat nafkah, sehingga dia tidak berhak menerima zakat. Sekarang dalam kondisi dia nusyuz, dia kan tidak wajib menerima nafkah. Apakah ketika dia nusyuz dia berhak menerima zakat? Jawabannya tetap tidak boleh, tidak berhak. Kenapa? Karena dia mampu mengangkat maniknya dengan cara taat kembali kepada suaminya, sehingga dia kembali mendapatkan nafkah. Baik, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian selanjutnya adalah dikatakan sebelumnya bahwa orang fakir ataupun miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa atau punya apa-apa, ya, punya sesuatu tapi tidak mencukupi, ya. Nah, ataukah misalnya termasuk juga di dalamnya adalah dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Tidak memiliki pekerjaan yang layak. Yang dimaksud dengan layak di sini adalah yang halal. Yang dimaksud dengan layak di sini adalah apa? Al-halal. Dan layak untuk dirinya. Kalimat kelayakan itu sifatnya urf. Paham ya? Misalnya ada urf di sebuah tempat untuk orang-orang yang masalan dari keluarga, dari keturunan yang bangsawan dan semacamnya, terus kerja di suatu pekerjaan yang dianggap rendah di tengah masyarakat, itu dianggap pekerjaan itu tidak layak untuk dirinya. Jadi layak-layaknya di sini bukan sekedar syariat, tapi ada urf patokannya. Nah, kalau ada orang bekerja di mana pekerjaannya dipandang oleh masyarakat tidak cocok sesuai dengan status dia, status keluarga besarnya, nggak cocok dia dikerja di situ, tidak layak gitu lah. Ya, maka seperti ini pekerjaannya nggak dihitung, dianggap tidak ada, tetap dianggap miskin. Walaupun dari pekerjaan yang tidak layak itu dia dapat penghasilan. Ya. Saya sekedar memberikan contoh, saya sekedar penggambaran saja ini. Anggaplah misalnya ada orang yang dari keluarga ini, ya, tiba-tiba jatuh miskin, tapi tetap dia punya terpandang begitu keluarganya. Dia kerja misalnya, sekedar contoh aja ya, misalnya apa yang ngumpulin sampah. Ya. Kalau urf di situ bahwa ini keluarga besar ini, oke lah dia miskin, tapi bekerja seperti ini nggak layak gitu. Nah yang seperti ini nggak dihitung, walaupun misalnya penghasilannya besar, penghasilannya ada tiap hari dan mencukupi kebutuhannya tiap hari, malah lebih mungkin, maka ini tidak dihitung, dianggap dia tidak punya pekerjaan, tetap dia miskin. Karena pekerjaannya tidak layak baginya. Atau layak tapi tidak halal. Nah, ini juga tidak dihitung. Ada orang yang semua penghasilannya haram. Kaya dia, banyak uangnya. Tapi penghasilan dari penghasilan yang haram, profesinya profesi haram. Maka seperti ini dia dikategorikan miskin, tidak dianggap. Jelas ya? Karena itulah siapa yang punya kelapangan, kekayaan, tapi dari hasil pekerjaan yang haram, maka dia masih berhak menerima zakat. Masih berhak menerima zakat. Jelas ya? Karena dia dianggap, semua yang dia miliki dianggap tidak ada dalam syarat. Ya kan? Karena dalam syariat, perhatikan, jangan dilihat bahwa kok uangnya kayak banyak tapi menerima zakat. Enggak. Karena dalam syariat, uang yang haram tidak boleh dia gunakan. Dia harus buang seharusnya. Dalam syariat kan begitu. Misalnya hasil perjudian, ya, riba, ya, ribanya, atau misalnya korupsi, atau yang semacamnya. Ini kan bukan hak dia, asalnya dia tidak boleh pakai. Kalau dia pakai, dia mendapatkan 2 dosa tambahan. Sudah mencuri, dia pakai lagi uangnya orang. Korupsi kan begitu. Kenapa dia dikategorikan miskin padahal secara zahir dia kaya? Kita katakan ketika kekayaannya lahir dari profesi yang haram. Jelas sampai sini? Profesi yang haram, maka dianggap semua harta yang dia miliki tidak boleh dia gunakan, karena itu harta haram. Sehingga dia dianggap seperti orang tidak punya harta. Karena itulah dibolehkan bagi dia menerima zakat. Itu masalah dia ini dan itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi secara hukum seperti itu. Karena dia tidak boleh menggunakan sedikit pun dari harta yang sangat banyak dia miliki kalau semua sumbernya dari hal yang haram. Kalau sebagainya ada yang halal, ada yang haram, kalau dia bisa bagikan, kalau dia bisa pisahkan, tinggal dia lihat
hasil usaha saya dari yang halal sekian. Oh, belum mencukupi. Nah, berarti miskin tetap. Walaupun banyak uangnya tapi kebanyakannya haram. Ya. Kenapa dihukum miskin? Karena dalam syariat dia tidak boleh menyentuh uang haram tersebut. Ya, uang dari profesi yang haram tersebut. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. 6. Kemudian masalah berikutnya, sudah disebutkan sebelumnya bahwa nafkah dari orang yang wajib menafkahi, ketika ada orang yang wajib menafkahinya dan itu mencukupi bagi dirinya, dia tidak bisa dikategorikan miskin. Dia tidak bisa dikategorikan miskin. Kenapa? Karena ada yang menafkahinya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa seorang muzakki tidak syah membayarkan zakatnya kepada orang yang wajib dia nafkahi. Suami tidak syah menyerahkan zakatnya kepada istrinya. Walaupun istrinya miskin dengan alasan dia miskin, fuqara. Jelas ya? Nggak boleh. Sebagaimana, ya, walaupun misalnya begini, walaupun nafkah yang nggak cukup. Karena tidak apa yang kita sebutkan berupa kecukupan nafkah bukan menjadi syarat. Yang penting istri, kalau sudah ada yang menafkahinya, cukup tidak cukup, maka istri bukan miskin. Kalau mau kasih zakat, kasih suaminya. Karena si istri ada yang menafkahi. Suaminya yang mendapatkan sifat miskin. Adapun istri, selama dia masih dapat nafkah, jelas sampai sini? Nah, selama dia masih dapat nafkah, maka dia apa? Ya, mendapatkan kecukupan darinya. Nah, karena itulah sekali lagi tidak boleh suami memberikan zakat kepada istrinya. Baik. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau misalnya istrinya dapat nafkah tapi tidak cukup, tetap dia miskin. Jadi walaupun ada nafkah, tapi tetap tidak mencukupi dari suami, tetap bisa dikasih zakat gitu. Ya, la ba'sabi, ini juga pendapat apa Naam, ini mungkin kalau dilihat di zaman sekarang ini juga apa ini pendapat yang lebih bagus. Ya, pendapat yang lebih bagus bahwa kalau dia miskin atau kalau dia diberikan nafkah tapi nafkah yang tidak cukup dari suaminya, tetap dia masih dapatkan sifat miskin sehingga boleh memberikan zakat kepada istrinya. Walaupun kalau dia kasih ke suaminya notabene miskin juga misalnya, ya nggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya suaminya kaya, suaminya mampu, tapi dia berikan nafkah ke istrinya kurang karena dia bakhil, tidak mencukupi kebutuhan istrinya, maka seperti ini si istri jelas bisa memberikan zakat. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Demikian pula misalnya tidak boleh memberikan zakat, membayarkan zakat kepada anaknya yang miskin, nggak boleh. Oh, ini anak saya sudah menikah, memang sudah punya penghasilan tapi miskin, saya kasih zakat kepadanya, nggak boleh. Ya, demikian pula orang tua ke atas, bagi masing-masing, ya, bagi masing-masing ya, suaminya, orang tua sendiri, orang tua istrinya sendiri, masing-masing melihat orang tuanya di atas. Ya, si istri kalau dia wajib zakat tidak boleh memberikan kepada orang tuanya apa? Dia, demikian pula suami tidak boleh memberikan. Ya, kenapa? Karena mereka wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Ya. Kalau memang orang tuanya ataupun anaknya atau istrinya wajib miskin sehingga mereka membutuhkan nafkah, maka mereka dikasih nafkah, bukan dikasih zakat. Walaupun konsekuensinya akan mengurangi nisab dari zakat sehingga dia tidak wajib bayar zakat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tidak ada kewajiban untuk menjaga nisab zakat tetap terjaga, kan begitu, tidak ada kewajiban. Tapi kamu punya kewajiban untuk menafkahi. Maka sekali lagi, walaupun usulnya, furuknya dan istrinya miskin, tidak boleh dia berikan kepada mereka zakat atas nama atau dengan alasan karena mereka miskin. Tidak boleh. Kalau usulmu, furukmu, istrimu miskin, maka jangan dikasih zakat, tapi dikasih apa? Dikasih apa? Nafkah. Wallahu alam bisawab. 6. Taib wallahu taala alam bisawab. Kemudian amil yang ketiga apa zakat mustahik yang ketiga adalah amil. Ya, al-amil. Amil ini yang dimaksud adalah orang-orang yang dipasang oleh pemerintah, oleh amir yang bertugas untuk mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai retribusinya. Sampai retribusinya, pembagiannya ke lapangan ke orang-orang miskin. Nah, mereka ini berhak menerima apa? Zakat dengan syarat tidak ada gaji tetap, tidak ada gaji dari pemerintah. Tidak ada gaji dari pemerintah. Maka dikasih zakat.
Tapi kalau sudah ada gaji dari pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Ya. Jadi amil di sini adalah badan resmi atau orang-orang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Apakah berupa individu atau berupa lembaga misalnya. Seperti kita Basnas dengan cabang-cabangnya sampai ke tingkat kabupaten. Pada saat tiba waktu zakat misalnya, kemudian mereka mendapatkan SK, kalau sekedar SK saja, ya sudah mereka syah sebagai amil. Kalau tidak ada uang jalannya, uang gajinya misalnya, maka mereka berhak menerima zakat. Nah, tapi kalau misalnya sekedar diangkat, ditunjuk sebagai pelaksana tapi tidak ada gajinya, ya di SK tersebut tidak ada gajinya dan memang tidak ada aturan misalnya gajinya, maka mereka berhak menerima zakat. Mereka berhak menerima zakat. Baik. Dan ini mencakup semuanya. Dari penghimpunnya, yang mengumpulkan, yang membawa, yang mencatat, yang menimbang, yang membagi, semua masuk dalam kategori amil, semuanya. Nah, adapun hakim dan gubernur misalnya, mereka tidak masuk dalam kategori amil di sini. Walaupun mungkin mereka membuat keputusan-keputusan, tapi mereka tidak terlibat langsung di masalah zakat ini. Jadi yang masuk dengan amil adalah yang terlibat langsung dengan zakat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Udah ya? Kemudian al-amil di sini, kita katakan tadi, dipersyaratkan amil ini boleh menerima zakat kalau tidak punya gaji dari pemerintah. Kalau dia ada gaji dari pemerintah, maka tidak boleh dia menerima zakat. Karena berarti sudah ada. Tapi kalau pemerintah bilang, ini saya tunjuk, kita tunjuk ini di sini, ya gajinya tidak ada dari pusat. Ya, tapi nanti diambil gajinya dari zakat. Berarti dia berhak. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah, baru dia boleh menerima, adalah dipersyaratkan as-sa'i. Sa'i itu pengumpul zakat. Harus seorang muslim. Harus seorang muslim. As-sa'i. As-sa'i itu yang terjun ke lapangan mengumpulkan zakat semua. Itu namanya as-sa'i. Dipersyaratkan sa'inya harus muslim. Ya. Adapun selain dari sa'i itu boleh orang kafir dipekerjakan. Tukang catatnya, tukang timbangnya, yang meretribusikan ke lapangan itu boleh orang kafir, enggak ada masalah. Tapi as-sa'i yang menghimpun, mengumpulkan itu dipersyaratkan harus muslim. Ya. Maka ini tambahan yang kedua dari syarat yang kedua bagi amil. Baik. Ya. Jadi syarat yang kedua dari amil adalah harus muslim. Tapi persyaratan Islam ini hanya dipersyaratkan pada bagian sa'i, pada bagian pengumpul. Karena kan di situ dibutuhkan keamanan, sifat amanah. Harus adil dalam syahadah, gitu ya. Dia mengumpul si fulan, dia zakatnya sekian, si fulan zakatnya sekian, dia catat, dia dikumpulkan semuanya. Ini harus muslim karena di sini penting pengumpulannya ini. Ya, kalau dia muslim dikhawatirkan, kalau dia bukan muslim dikhawatirkan dia kumpul sebagian, misalnya ngakunya terima sebagian pada sekian padahal tidak, ada sebagian yang dia sembunyikan misalnya. Nah, maka dipersyaratkan di bagian sa'i muslim. Adapun selainnya boleh dia tidak muslim, ya dia bukan muslim dan tetap menerima zakat. Baik. Sekarang untuk amil, berapa ini saja dua syaratnya. Jadi sekali lagi syarat untuk amil adalah yang pertama tidak ada gaji dari pemerintah, yang kedua muslim pada sa'i, pada pengumpul, itu saja. Tidak dipersyaratkan amil harus miskin, enggak. Karena itulah walaupun dia orang kaya, tapi kalau memang ditunjuk untuk mengelola zakat, dia berhak menerima zakat. Dia berhak menerima zakat. Baik. Berapa jumlah kadar zakat yang dia peroleh? Kata para fuqaha rahimahullah, amil ini sifatnya ajir. Ya, dia adalah orang yang disewa. Ya, orang yang disewa. Nah, dibayar jasanya untuk mengumpulkan dan meretribusikan zakat dengan semua tetek bengek di dalamnya. Maka dia zakatnya tidak ada nilainya, tapi diberikan berupa gaji. Ya, apakah berdasarkan perjanjian atau ijatul misal misalnya. Ya, misalnya dikasih di surat perjanjian kamu tangani zakat fitrah tahun ini, gajinya misalnya 500 ribu. Setuju atau tidak? Kalau setuju sudah. Berarti nanti dikasih dari zakat 500 ribu. Di mana yang paling pertama mendapatkan bagian setelah terkumpulnya zakat, ketika akan dibagikan, yang paling pertama berhak menerima yang paling pertama dikeluarkan dulu bagiannya adalah amil dulu.
sebelum fakir miskin, sebelum yang lain-lain. Amil dulu dikeluarkan. Kenapa? Karena amil nominal dia ditentukan dengan nominal. Bukan persentase, bukan apa namanya bagian. Ya, dia nominal. Berapa? Karena ini sewa, pekerjaan menyewa orang untuk melaksanakan. Dan di antara syarat sahnya penyewa atau menyewa orang adalah harus gajinya ujurnya jelas. Maka ujur itu bagian amil dari zakat berupa nominal, berapa rupiah, berapa rupiah. Sementara yang lain kan nanti persentase, enggak ada nominalnya. Nanti kan disebutkan fakir, tidak nominal, tergantung. Semakin banyak harta zakat dia dapat bagian lebih besar. Semakin sedikit, tapi amil dia berupa nominal. Maka dia dikeluarkan terlebih dahulu. Misalnya 10 juta harta zakat yang terkumpul, ambil 500.000, sudah keluarkan dulu 500.000. 9,5 ini kemudian dibagikan. Baik. Ini ambil. Jadi walaupun dia kaya, dia berhak menerima dengan syarat yang sudah disebutkan. Kemudian syarat yang keempat adalah mu'allafati qulubuhum. Orang yang mu'allaf. Ya. Orang yang mu'allaf. Nah, mu'allaf ini berhak menerima zakat, baik yang memberikan zakat kepadanya adalah imam, pemerintah, ataukah si pemilik harta langsung datang yang ada orang mu'allaf yang masuk dalam kriteria mu'allaf, langsung dia kasih zakatnya tanpa melalui amir. Boleh. Siapa saja yang masuk dalam kategori mu'allaf? Ada 4 jenis orang yang masuk dalam kategori mu'allaf. Yang pertama, du'afa'ul yakin fil Islam atau fi ahli. Orang yang masih kurang yakin, dia sudah masuk Islam. Jadi mu'allaf ini adalah orang yang sudah masuk Islam. Ya. Orang kafir tidak berhak menerima zakat. Baik. Dia adalah orang yang masih kurang kuat keyakinannya terhadap Islam atau masih kurang percaya dengan pemeluk agama Islam. Islam dan ketika ada kebimbangan atau misalnya masih coba-coba atau masih baru ya. Intinya kalau kelihatan dia masih ada kegoncangan pada keimanannya, masih ragu-ragu atau masih tidak percaya dengan ahli Islam dan seterusnya, masih mengkhawatirkan dirinya, maka yang seperti ini diberikan zakat untuk menguatkan orang. Yang kedua adalah muslim syarif. Bukan sembarang muslim, dia muslim yang menjadi suri tauladan di kaumnya, yang mana kalau dia diberikan zakat, ya. Nah, al-mutawakkil bi'afahi Islamu al-falih. Yang mana kalau dia diberikan zakat, maka kemungkinan besar orang-orang semisal dia atau yang mengikutinya akan juga masuk. Ini juga diberikan zakat. Walaupun dia seorang perempuan. Afwan, suaranya kadang-kadang. Suaranya kadang-kadang mendengung, Ustaz. Adalah muslim yuqatil atau yuqawbihu ma'i az-zakah. Hatta yahya hajiman. Dan muslim yang memerangi para orang yang menolak bayar zakat. Nah, suaranya hilang ya, kecil ya. Menakut-nakuti yang mencegah. Apakah terjadi peperangan ataukah sekedar dia menjaga supaya tidak ada orang yang menyerang, mengambil zakat tersebut sampai dibawa oleh imam. Misalnya di suatu negeri kaum muslimin sedikit. Kaum muslimin, tapi mereka bayar zakat. Sementara di sekitar negeri tersebut misalnya ada orang-orang yang menolak bayar zakat. Nah, maka mereka pun bertugas untuk melindungi harta zakat tersebut supaya tidak dirampas sampai utusan pemerintah pusat datang mengambilnya. Ini mereka juga dapat menerima zakat. Kemudian yang terakhir, mayyakfina ya syarra man yalihi minal kuffar wal bughat. Orang yang tinggal di daerah perbatasan kaum muslimin dengan negeri kafir atau perbatasan negeri kaum muslimin dengan kelompok separatis gitu ya, al bughat dan semacamnya, ya, yang bisa melindungi kaum muslimin yang ada di batas wilayah itu. Nah, maka mereka juga menerima zakat. Mereka bukan jihad konteksnya. Mereka tinggal di situ untuk berjaga tok gitu. Maka ini juga diberikan zakat. Baik. Berapa jumlah zakatnya? Ya, tergantung sesuai dengan ijtihadnya imam. Ya, tergantung ijtihadnya imam. Itu pun khusus untuk dua yang terakhir, mereka hanya diberikan zakat kalau pemerintah tidak mengutus pasukan ke sana. Tapi kalau misalnya pemerintah mengirim pasukan terlebih dahulu untuk menjaga zakat di sana sampai terkumpul, atau pemerintah mengirim pasukan di perbatasan sehingga mereka tidak butuh melindungi zakat, ya mereka tidak perlu diberi zakat.
Walaupun mereka mu'allaf, masuk dalam kategori mu'allaf, tapi untuk 3 dan 4, ke kategori 3 dan keempat, hanya diberikan zakat kalau pemerintah tidak mengirim pasukan untuk melindunginya. Ya. Tapi mereka yang melindungi harta zakat, mereka yang melindungi perbatasan kaum muslimin, maka mereka dikasih. Walaupun mereka kaya. Walaupun mereka kaya. Maka mu'allaf ini tidak dipersyaratkan harus muslim. Harus miskin atau fakir. Walaupun mereka kaya. Kalau terpenuhi 4 syarat ini, salah satu dari 4 jenis ini, maka mereka diberikan zakat sesuai dengan pertimbangan imam, berapa nilainya, berapa besarnya. Baik. Al-Allamah Ba'asyan rahimahullahu taala berkata dalam Busyrul Karim mengingatkan masalah muallaf ini, kata beliau, tidak boleh la yu'ta kafirun. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, la li ta'alluf wala ghairihi. Walaupun dia mau ada keinginan masuk Islam, untuk memancing dia masuk Islam, dikasih zakat. Enggak, walaupun untuk ta'alluf, walaupun untuk memancing dia masuk Islam. Selama dia belum masuk Islam, tidak boleh diberi zakat kepada orang kafir, baik untuk ta'alluf atau untuk tujuan lain, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala qad a'azza Allahul Islam wa aghna 'anit ta'alluf. Karena Allah Ta'ala telah memuliakan Islam sehingga mereka tidak perlu didekatkan lagi. Islam sudah mulia, besar. Masuk saja, enggak mau juga enggak masalah gitu. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian mustahik berikutnya adalah wafir riqab. yakni orang yang dalam perbudakan. Yang dimaksud di sini adalah mukatab. Hamba budak sahaya yang sementara mencicil untuk memerdekakan dirinya. Untuk memerdekakan dirinya. Ini mukatab. Taib. Walaupun pemiliknya adalah orang kafir, nggak masalah dikasih. Tapi kan ini harta zakat. Betul, tapi kan zakat ini bukan untuk majikannya yang kafir, tapi untuk dianya sebenarnya, untuk memerdekakan dirinya. Ya, tentu saja budaknya harus muslim ya. Dia ingin memerdekakan dirinya, ya dibantu dengan zakat. Dia memerdekakan dirinya. Walaupun majikannya adalah seorang yang tidak boleh menerima zakat, seperti orang kafir. Oh, uang zakat nanti berakhir kepadanya, tidak masalah. Karena kita bukan langsung kasih ke dia, kita kasihnya ke, yakni secara kebutuhan, secara kepemilikan, ini miliknya si mukatab yang akan berakhir diberikan kepada majikannya yang kafir, tapi nggak ada masalah. Atau pemiliknya seorang Bani Hashim dan Bani Muttalib, dari jalur keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, akan diterangkan nanti Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak berhak menerima zakat. Asalnya akan diterangkan nanti. Hatta walaupun majikannya seorang Bani Hashim, Bani Muttalib, tetap budak ini dikasih harta untuk memerdekakan dirinya. Berapa jumlah yang dikasih kepada budak ini? Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau misalnya dia sudah mencicil, tinggal setengahnya. Ya. Tinggal setengahnya, sudah tiba waktu pencicilan, ya, misalnya tiap pekan kedua misalnya, sudah tiba waktunya dan dia sudah bayar setengahnya, pas zakat. Ya. Nah, dan jumlah zakat mencukupi nilai yang dibutuhkan untuk dia merdeka, ya sudah langsung dikasih saat itu juga. Kalau enggak ya bisa dikasih tiap tahun atau yang semacamnya. Intinya dibantu sampai dia bisa memerdekakan dirinya. Kalau harta zakat yang terkumpul tidak bisa digunakan untuk memerdekakan dia saat itu karena harus dibagi ke semua mustahik, ya sudah dikasih berapa bagiannya, nanti tahun depan dikasih lagi terus sampai dia merdeka. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bissawab. Ya. Maka zakat ini diberikan kepada si mukatab. Diberikan kepada apa? Si budak ini. Walaupun belum tiba saat walaupun belum saatnya belum tiba waktu cicilan. Misalnya baru pekan pertama sudah dikasih. Boleh, walaupun cicilannya di pekan kedua. Ya, menurut pendapat yang sah boleh diberikan sebelum waktu cicilannya tiba. Nah, apakah boleh langsung memberikan zakat ini kepada majikannya? Dibilang ini saya bayarkan zakat sebagai cicilan untuk budakmu. Jawabannya tidak boleh selama tidak ada izin dari si majikan. Jadi harus ada izin dari si budak itu sendiri. Jadi kalau dia langsung berikan begitu saja tanpa ada izin dari si budak, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini zakat, hak milik dia. Jadi harus ada izin dari dia dulu. Dia bilang misalnya, saya izinkan saya menerima zakat dan saya izinkan tiap bulan langsung kasih saja ke majikan saya. Tinggal catatannya saja diperjelas misalnya. Saya izinkan. Maka tidak ada masalah, bisa langsung dikasih ke majikannya. Baik, wallahu alam bissawab. Kalau misalnya ada orang yang memberikan langsung ke majikannya dikasih tanpa izin,
dari si mukatab, ya, maka na'am itu tetap dihitung syah. Yani dihitung syah, dia pembayaran dirinya tetap syah. Karena kan ibaratnya bagaikan hutang. Hutang itu kalau kita membayarkan utang orang lain tanpa izin dia, utangnya tetap gugur. Ya. 6. Cuman izin itu wajib hukumnya. Maka dia berdosa tapi hutangnya tetap gugur. Sama seperti di sini. Orang yang menyerahkan zakat langsung ke majikan tanpa izin dari si budak, dia berdosa. Tapi tetap terpotong nilai budak itu, sudah dianggap dibayarkan. Jelas ya, sudah dianggap syah pembayarannya. Wallahu alam bissawab. Kemudian dalam masalah mukatab ini, dipersyaratkan 3 syarat untuk keabsahan pemberian zakat kepada mukatab. Syarat yang pertama, mukatabahnya sahihah. Ya. Jadi akad kitabah antara dia dengan majikannya syah. Itu nanti akan dibahas di pembahasan mukatabah, ya. Di pembahasan masalah ya akan dibahas di masalah buyu nanti ya. Nah, di masalah buyu. Salah satunya masalah mukatab itu. Taib. Atau di bahasan-bahasan jihad juga, bahasan jihad. Bagaimana akad kitabah yang sahihah nanti akan disebutkan. Intinya syarat yang pertama harus akad kitabahnya sahih. Yang kedua, si budak tidak memiliki harta untuk membayar sisa cicilannya. Tidak memiliki harta untuk membayar apa? Ya, untuk membayar cicilannya. Kalau si budak misalnya punya, pas tiba waktu bayar cicilan, dia punya cicilan, dia punya uangnya untuk dibayarkan, ya sudah. Dibayar, dia bayar cicilannya. Jelas ya? Dibayar cicilannya. Atau misalnya dia punya kelebihan harta banyak karena budaknya misalnya dikasih juga, dia bekerja dan majikannya berkata, berapapun kamu yang kamu dapatkan, 25%-nya untuk kamu misalnya. Dia tabung sampai banyak, ya cukup untuk memerdekakan dirinya, ya sudah. Ya, dia tidak berhak menerima zakat karena dia memiliki harta yang dia bisa gunakan untuk memenuhi cicilannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah si budak itu bukan majikannya, bukan si mustahik, bukan si muzakki. Si budak tidak boleh abdun lil muzakki, tidak boleh budaknya si muzakki. Misalnya saya punya budak, dia mau memerdekakan dirinya. Saya kena zakat. Saya bilang sama budak saya, kamu kan budak-budak. Kamu mau merdekakan dirimu. Nih, saya kasih zakat kepadamu. Sudah, gunakan itu untuk merdekakan dirimu. Sudah bayar ke saya. Berarti kan uangnya kembali ke dia. Tidak boleh, tidak syah. Karena uang dia akan kembali manfaatnya ke dia lagi. Mutar lagi kembali ke dirinya. Ini tidak syah. Jadi tidak boleh seorang majikan memberikan zakat kepada budaknya yang mukatab untuk memerdekakan dirinya. Kenapa? Karena akan kembali kepada dirinya. Itu tidak syah pembayaran zakatnya. Maka ini syarat yang ketiga, alla yakunal mukatabu abdan lil muzakki. Bahwa si mukatab, si budak ini tidak boleh hambanya budaknya si muzakki. Baik. Yang keenam adalah al-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini punya beberapa jenis. Ada yang dipersyaratkan padanya miskin, ada yang walaupun dia kaya tetap diberikan zakat. Ada tergantung jenis hutangnya. Baik, orang al-gharim ini, orang yang berhutang, ada 6 atau 5 jenis disebutkan oleh para fuqaha. Yang pertama adalah orang yang berhutang, ya, bukan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, mungkin kebutuhan usaha atau yang semacamnya, ya, atau yang lainnya untuk misalnya hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan kebutuhan diri ataupun pribadi, dan itu bukan maksiat. Istadana li ghairi maksiyah. Dia meminjam dari orang lain bukan untuk maksiat. Ya. Atau misalnya niatnya asalnya minjam untuk maksiat, tapi setelah dia dapat uangnya, dia bertobat, dia salurkan pada perkara yang mubah. Dia gunakan untuk perkara yang mubah. Atau dia pinjam untuk maksiat dan dia pakai untuk maksiat, tapi setelah itu dia bertobat dan diketahui jujur taubatnya. Maka yang seperti ini mereka berhak menerima zakat sebagai gharim, orang yang berhutang. Jadi dia berhutang bukan untuk maksiat, atau untuk maksiat tapi pada akhirnya dia gunakan untuk hal yang mubah, atau untuk maksiat kemudian dia gunakan untuk maksiat tapi kemudian dia taubat dan jujur taubatnya. Maka yang seperti ini diberikan zakat. Berapa nilai zakat yang diberikan?
sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan untuk melunasi hutangnya. Ya, untuk melunasi hutangnya. Jelas? Wallahu taala alam bissawab. Iya. Kalau misalnya dan ini nanti akan terkait dengan jumlah mustahik ya. Bukan berarti begini, dia dikasih berapa kebutuhan utang mau 10 juta langsung dikasih 10 juta juga begitu. Enggak bisa seperti itu juga karena harus dikumpulkan mustahik lain di kabupaten itu misalnya atau di kelurahan itu tergantung pembagiannya atau di kecamatan itu. Berapa jumlah mustahik di kecamatan itu? Itu harus dibagi rata, kita akan sebutkan nanti. Kecuali amil sudah keluar bagiannya, sisanya dibagi rata. Nah, belum tentu dia dapat per kepala 10 juta, belum tentu, gitu ya. Jadi diberi setelah apa namanya? Dibagi masing-masing, dibagi rata ke semua mustahik zakat, berapa yang didapatkan sudah dikasih semuanya. Ya. Kalau memang yang kamu dapat belum cukup membayarkan utangmu, ya tunggu lagi zakat tahun depan. Misalnya kalau kamu sampai di tahun depan kamu belum bisa membayar pakai uangmu sendiri ya, masih bisa menerima zakat, tapi tahun depan bukan tahun sekarang. Baik, wallahu alam bissawab. Iya. Kemudian di antara bentuk meminjam untuk maksiat adalah meminjam uang orang lain untuk dihabiskan saja dengan sengaja dan pemborosan, untuk boros, bukan untuk kebutuhan. Ya misalnya pinjam uang orang untuk foya-foya, pinjam uang orang untuk pergi apa namanya keliling dunia misalnya, ya pinjam uang orang terus dia pakai untuk senang-senang gitu. Ini pinjam untuk maksiat yang seperti ini tidak boleh diberikan, tidak berhak menerima zakat untuk membayar utangnya. Ya, jadi siapa yang pinjam untuk maksiat dan dia pakai untuk maksiat dan dia tidak taubat darinya, jelas ya, tidak taubat darinya dan ataupun dia ngaku taubat tapi tidak jujur taubatnya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Di antara bentuk minjam untuk maksiat adalah minjam orang lain, minjam uang orang lain, memang kebutuhannya mubah, tapi mubah ini dianggap berlebih-lebihan. Ngapain kamu pinjam uang orang untuk kamu hambur-hamburkan? Jelas sampai sini? Nah, jadi dhobit, kata para fuqaha, dhobit seorang boleh mengeluarkan harta ya untuk kesenangan, untuk hal-hal yang kebutuhan tersier lah kalau kita bilang itu, untuk wisata atau yang semacamnya, itu hanya boleh kalau pakai uang dia sendiri. Ya, pakai uang dia sendiri. Atau boleh pakai uang orang lain, pinjam dari orang lain dengan syarat jelas dia punya sebab penghasilan yang bisa dipakai untuk membayar hutangnya. Dan sebabnya itu zahir, bukan sebabnya khofi. Misalnya nanti ya kalau meninggal orang tua saya dapat warisan, belum tentu kapan meninggalnya, tahun ini, tahun depan belum tentu kan begitu. Tapi kalau zahir sebabnya saya dapat gaji, nih jelas nih setiap bulan saya dapat email begini. Saya pinjam, saya pakai senang-senang nggak masalah karena saya punya penghasilan jelas. Cuma saya butuh sekarang gitu. Ya, saya butuh sekarangnya. Gajinya nanti datang gitu. Tapi saya butuh liburannya sekarang, nggak ada masalah. Tapi orang yang tidak jelas mau bayar pakai apaan, gitu ya. Penghasilannya juga kalau ada bulanan tapi dia pakai untuk kebutuhan yang lain, ini haram dia meminjam hanya untuk kebutuhan mubah seperti itu. Jelas? Ya wallahu alam bissawab. Ini yang pertama. Nah, kalaupun dia nekat minjam, maka dia tidak berhak menerima zakat. Karena itu dianggap sebagai minjam untuk maksiat. Yang kedua, masuk dalam kategori gharim adalah al-gharim adalah orang yang minjam untuk mendamaikan dua orang. Nah, di sini walaupun dia kaya, jelas sampai sini, ya, maka dia tetap berhak menerima zakat. Walaupun dia kaya. Misalnya ada dua orang, ada dua kampung, ada dua keluarga besar berseteru masalah misalnya apa tanah misalnya, ya, masalah tanah atau apa yang kepemilikan tanah, sengketa gitu. Sengketa. Dikhawatirkan bakal memanjang kemana-mana, ya. Ada satu orang mengatakan, sudah ini tanah saya beli, ya, saya beli. Dia pun pinjam sama orang, berapa harga tanahnya yang kamu sengketakan? Sekian. Saya pinjam sama orang, saya kasihkan nih, biar berarti sengketa, kamu dapat tanahnya, kamu dapat uangnya, udah. Nilainya sama, gitu kan. Ya sudah, biar damai. Nah, maka di sini walaupun saya kaya, tapi saya pinjam uang untuk mendamaikan, saya berhak menerima apa? Zakat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian berikutnya adalah orang yang pinjam hutang untuk memuliakan tamu. Karena memuliakan tamu hukumnya wajib. Datang tamu pas lagi tidak punya apa-apa, pinjam di warung ke sebelah, pinjam dia. Ya, di
toko sebelah pinjam ini apa belanja ini ngutang gitu. Ya, jelas ya. 6. Ini berhak menerima zakat atau minjam untuk membangun masjid atau untuk maslahat umum yang lain, misalnya apa pesantren, bukan maslahat umum, jalan ya, dan semacamnya. Ingat maslahat umum ya, pesantren bukan pesantren kemudian berbayar, itu bukan maslahat umum namanya kalau berbayar, karena dibayar, gitu kan. Kalau dia pinjam untuk kemaslahatan umum, ya maslahat umum. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Beda kalau misalnya berbayarnya, maksudnya di sini bukan untuk makan. Kalau masalah makan, minum dan dia bayar itu tidak ada masalah tentunya. Tapi kalau dikomersilkan, memang betul-betul dikomersilkan ya tidak boleh, karena bukan kepentingan umum kalau begitu. Tapi misalnya jalan, dia berutang untuk membangun jalan di desanya, berutang untuk membangun masjid, berutang untuk membangun madrasah dan semacamnya, maka yang seperti ini dia diberikan zakat, ya, boleh diberikan zakat. Nah, kata para ulama, kalau dia kaya, apakah tetap diberikan harta zakat untuk melunasi hutangnya? Ya. Para fuqaha rahimahullah ta'ala membagi. Mereka mengatakan orang yang kaya itu ada dua jenis. Ada yang kaya dengan cash, ada uangnya, gitu ya. Ada yang kaya dengan benda. Jadi dia tidak punya uang, tapi propertinya banyak. Gitu. Ya. Propertinya banyak. Secara uang cashnya dia tidak banyak, gitu. Tapi dia punya barang-barang, punya properti, punya aset, dan seterusnya. Kata para ulama, kalau dia kayanya dengan nakat, kayanya dengan uang, ya, ada uang cashnya, uang di bank dan semacamnya, ada uang, tidak sampai sini, maka kalau tiba waktunya, ya, dan dia punya uang cash untuk membayar hutangnya, ya dia bayar hutangnya, enggak dikasih zakat. Jelas ya? Fayu'ta minaz zakah walau kana ghaniyan bi ghairi naqdin in halla wa lam yuwaffi min malihi. Kalau dia kayanya dengan aset, bukan dengan uang, jelas sampai sini, dia bukan dengan uang cash, dia kayanya dengan aset. Maka yang seperti ini kapan tiba waktu pembayaran hutangnya, dia dibantu dengan zakat. Dibantu dengan zakat. Tapi kalau kayanya dengan uang, bukan berupa aset, maka dia tidak dikasih zakat. Dia bayar, kalau dia punya kaya dengan uang, ya dia bayar zakatnya. Jelas sampai sini? Nah, ini perbedaan antara antara yang kaya dengan aset dan kaya dengan uang. Namun, penulis Bushr al-Karim, Al-Allamah Ba'asyan rahimahullah mengatakan, seandainya dikatakan bahwa tidak ada bedanya antara kaya dengan aset dengan kaya dengan uang, sama-sama dikasih, itu lebih bagus. Lam yabud. Ya, ini tidak jauh pendapat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu mungkin lebih cocok ya di zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang, selayaknya apa yang dikatakan oleh Allamah Ba'asyan ini lebih tepat diterapkan. Ya, ini tidak bisa dibedakan antara yang kaya dengan uang dan kaya dengan aset. Dua-duanya kalau dia hutang untuk masjid, untuk maslahat umum dan semacamnya, selayaknya diberikan zakat. Tapi kapan dia diberikan zakat? Syaratnya ketika sudah jatuh tempo penagihan. Bukan misalnya penagihannya 5 bulan lagi, sekarang dikasih zakat memang. Enggak. Nanti jatuh tempo penagihan pembayaran utang, baru dia dikasih. Kalau dia tidak punya, sudah tiba waktunya, maka dia pun dikasih zakat. Walaupun dia kaya. Baik kaya dengan aset maupun kaya dengan uang. Walaupun tadi zahirnya mu'tamad dibedakan antara kaya dengan uang dengan kaya dengan aset, tapi satu pendapat yang disebutkan oleh Al-Allamah Ba'asyan itu mungkin lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang mu'tamad tadi dibedakan. Nah, kemudian masalah membayar zakat untuk pembangunan masjid. Nah, kata para fuqaha, kalau zakat diserahkan ke pembangunan masjid dari awal, yakni bangun masjid dari nol, dari uang zakat, itu tidak boleh. Itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang bangun masjid dari harta pribadi, qadarullah masjid belum selesai, uangnya habis satu dan hal, boleh nggak ditambah dengan harta zakat? Diserahkan harta zakat untuk membangun menyelesaikan pembangunan masjid. Kata para fuqaha diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Jadi dibedakan antara membangun masjid dengan harta zakat dari awal dengan sekedar menyempurnakan. Ya, sudah dibangun, tinggal mau diselesaikan, tidak ada uangnya misalnya, maka boleh. Ya, diarahkan harta zakat di sana untuk menyelesaikan pembangunannya. Berikutnya, sedikit lagi kita selesaikan. Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi atau untuk keluarganya. Dia pinjam untuk makan, dia pinjam untuk kebutuhan keluarga, untuk dirinya, untuk keluarganya. Dia pinjam, nggak ada masalah. Ini juga berhak menerima zakat. Ya, walaupun setelah dia pinjam, dia pakai untuk maksiat.
Jadi asalnya dia pinjam karena jadi patokan niat. Jadi niat asalnya dia pinjam bukan untuk maksiat, untuk kebutuhan keluarga. Ya. Tapi setelah dia pinjam dia dapat uangnya, tergoda dia, misalnya dia maksiat, ya tetap dia berhak menerima zakat. Bedakan dengan yang pertama tadi. Ya minjam dari awal niatnya untuk maksiat, itu tidak boleh menerima zakat. Taib. Dan yang terakhir adalah orang yang meminjam untuk menjamin orang lain. Ya, untuk menjamin orang lain. Dengan syarat dianya orang yang dijamin itu miskin, tidak mampu untuk membayar, dan dia juga bukan orang yang sukarela, volunteer ya, sukarela menjamin orang. Taib. Contohnya misalnya begini. Ada saudara saya berutang sama si Zaid misalnya. Saudara saya berutang sama Zaid. Kemudian dia tidak bisa bayar. Kata si Zaid, saya yang tanggung. Dia akan bayar. Saya yang tanggung. Jadi sampai ini saya tanggung. Saya yang tanggung utangnya dia. Kalau dia tidak bisa bayar pada waktunya, saya yang bayar. Ya kan namanya doman. Namanya domin. Jadi ada saudara saya mau berutang, tapi orang itu bilang, saya tidak percaya sama kamu, harus ada yang jamin. Akhirnya saya bilang, saya jamin saudara saya. Dia akan bayar utangnya. Pinjamkan dia. Kamu percaya sama saya? Iya percaya. Saya jamin dia. Kalau dia tidak bayar sampai jatuh tempo, kamu tagih sama saya. Itu namanya domin. Dan saya lakukan ini mutabarri. Tidak diminta oleh saudara saya. Saya sendiri yang mengajukan. Mutabarrian. Jelas sampai sini? Nah, ketika tiba waktunya, saudara saya tidak mampu membayar, maka di sini saya bisa dibantu dengan harta zakat. Dibantu dengan harta zakat. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya. Atau misalnya sayanya miskin juga. Tadi walaupun saya kaya, saudara saya miskin, saya kaya, saya mampu untuk bayarkan, tapi saya tidak disuruh, saya sendiri yang secara sukarela mau mengajukan sebagai jaminan. Maka di sini saya bisa dibantu dengan harta zakat. Au a'sara wahdahu wa kana mutabarri'an bid-dhaman. Ya. Atau misalnya saya langsung datang ke pihak itu tanpa sepengetahuan saudara saya bilang saya yang jamin dia, berikan dia utang. Akhirnya dikasih. Tiba waktunya dia tidak bisa bayar, atau saya tidak bisa bayar. Ya. Saya tidak bisa bayar. Atau dia bisa bayar tapi dia tidak mau bayar. Akhirnya lari ke saya. Saudara saya ini bisa bayar tapi dia tidak mau bayar. Akhirnya dia nuntutnya ke saya. Maka saya tetap bisa diberikan zakat untuk membayar. Jelas sampai sini ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Selain dari dua kasus ini, maka saya tidak berhak menerima zakat. Jadi kasus yang pertama adalah ketika sudah jatuh tempo, saudara saya tidak bisa, saya juga tidak bisa. Baik, maka saya dikasih zakat untuk membayar. Yang kedua, saudara saya bisa, saya tidak bisa, tapi dia tidak mau bayar. Akhirnya ditagih ke saya, maka saya juga dikasih apa? Zakat. Dengan syarat, saya tidak diminta oleh saudara saya. Saya dengan sukarela memberikan syafaat bahwa saya yang akan jamin. Jelas ya? Nah, adapun kalau misalnya saya memberikan jaminan karena diminta oleh saudara saya, diizinkan oleh saudara saya, tolong kamu kasih syafaat ke Siana, jadikan kamu kamu jamin saya supaya saya dapat pinjaman. Saya bilang, oke, saya jamin karena kamu minta. Saya pun jaminkan. Saya pun jadi jaminan gitu. Kemudian apa? Saya miskin. Saya tidak mau membayar. Saudara saya bayar. Mampu dia bayar. Saudara saya mampu bayar, saya yang tidak bisa. Maka di sini saya tidak berhak menerima zakat. Kenapa saya tidak menerima zakat? Karena pembayaran hutang tidak tertuju lagi kepada saya, tapi kepada saudara saya. Apa bedanya dengan kasus yang pertama? Kasus yang pertama tadi saudara saya mampu, tapi dia tidak mau bayar. Saya tidak mampu, tertuju ke saya. Saya pun berhak menerima zakat. Kasus kedua, saudara saya tidak mampu, saudara saya mampu, saudara saya yang tidak mampu. Bedanya kali ini apa? Dia minta saya dari awal. Kalau yang bentuk yang pertama tadi saya yang mengajukan diri. Nah, karena dia yang minta saya, berarti tanggung jawab ada di dia. Ketika dia mampu bayar tapi dia tidak mau, saya tidak bisa bayar, maka dia wajib lagi ke saudara saya, bukan lagi ke saya. Kenapa? Karena dia yang suruh saya untuk menjadi penjamin. Baik, wallahu alam bissawab. Ya. Sudah, saya kira cukup sampai sini. Ada satu faedah lain terkait dengan masalah hutang. Apakah boleh
zakat dibayarkan untuk mengurangi hutang. Ya. Misalnya ada orang miskin yang berutang pada orang kaya. Berutang pada orang kaya. Orang kaya yang mau kasih zakat ke orang miskin. Boleh nggak main potong-potong? Dia bilang, saya sebenarnya mau bayar zakat ke kamu begini. Tapi kalau saya bayar, kamu langsung kasih kembali saya sebagai pembayaran utang ya. Nah, gitu ya. Apakah boleh mengatur seperti itu? Insyaallah ta'ala akan dijelaskan sedikit lagi terkait dengan masalah mustahikin dan qismah zakat. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana nggak perhatikan tadi chatnya. Nanti kita lihatlah hasilnya gimana. Kalau memang kurang bagus, nanti kita rekam. Fadhal alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Jazakallahu khairan.